Oke, baik untuk kelas 7 di hari ini kita akan membahas dan belajar kembali mengenai kedisiplinan. Nah, setelah kemarin kita sudah membahas mengenai disiplin di keluarga dan di sekolahan sebagai dasar, kita harus memahami disiplin dalam Kristen itu bagaimana. Nah, di sini semuanya kita akan belajar tentang remaja Kristen yang disiplin dalam bab yang ke 13 ya, kalau nggak 12 saya lupa. Oh ya, nah di sini kita mau berdoa terlebih dahulu, supaya kita lebih memahami, karena pembelajaran kali ini juga cukup singkat. Oke, berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Oke, di sini kita kembali membahas remaja Kristen yang disiplin, tentang disiplin, masih tentang disiplin, dan kita akan menerapkan dan memindahkan disiplin dari keluarga dan di rumah ini menuju ke disiplin secara kerohanian. Kita lanjutkan. Nah, secara disiplin remaja ya, remaja ini adalah mungkin suatu tahap perkembangan di mana kamu dari anak menuju ke remaja itu ada suatu perkembangan atau transisi perubahan di mana kamu harus mandiri, di mana kamu harus melakukan semuanya belajar dari diri kamu sendiri. Nah, di sini remaja itu adalah awal kedisiplinan. Bisa jadi kamu sebagai siswa SMP itu sudah dianggap remaja. Nah, dalam arti remaja disiplin ini kita ketahui bahwa remaja disiplin adalah sebuah keharusan, karena remaja adalah titik awal untuk membangun diri dan membentuk pribadi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kegiatan rutinitas yang positif, sehingga remaja dibentuk secara dini untuk melakukan hal yang berguna dan bermanfaat. Oke, di sini disiplin ini mengarahkan kepada hal yang positif ya, bukan negatif. Karena kemarin juga saya bahas juga disiplin adalah sikap yang baik, membentuk karakter, membentuk sikap, sifat bagi kita sesama, eh, bersama-sama dengan orang lain maupun di suatu instansi. Nah, di sini pastinya disiplin itu memiliki manfaat yang baik bagi kita juga bagi orang lain. Contohnya, disiplin bagi kita itu pastinya kalau kita sering bangun pagi, kita juga akan lebih banyak melakukan aktivitas di pagi hari. Mungkin hal-hal yang bisa kita manfaatkan, mungkin bisa olahraga pagi, lari-lari pagi, mungkin bisa kalau kamu hobi masak ya masak dulu dan lain sebagainya. Nah, itulah manfaat bagi kita. Mungkin bisa kita disiplin tapi yang menerima juga orang lain manfaatnya. Tapi juga bisa membuat motivasi, juga bisa mengajak, apalagi kalau kita sudah di dalam pekerjaan, di dalam kita bekerja di perusahaan contohnya. Nah, itu disiplin itu manfaatnya sangat besar sekali, bahkan bagi perkembangan suatu kegiatan atau perusahaan itu sangat signifikan atau besar sekali. Nah, kalau orang Inggris ini seringkali mengatakan bahwa time is money. Nah, semua itu berharga. Bahkan uh, waktu pun berharga dan bisa dijadikan uang. Nah, ini setiap kali orang-orang Inggris ini mengatakan bahwa setiap waktu itu berharga, sehingga mereka tidak bisa menyia-nyiakan waktu sedikit pun untuk berleha-leha. Ini saking disiplinnya, setiap detik pun itu dihargai, menjadi sebuah kegiatan bagi mereka agar bisa membuat um, memunculkan income atau pendapatan bagi mereka, contohnya uang. Nah, itu karena mereka menanamkan di dalam mindset untuk menghargai waktu, karena setiap waktu itu berharga dan tidak boleh disia-siakan dengan kegiatan yang tidak berguna. Oleh karena itu remaja diharapkan dapat memiliki kebiasaan disiplin sejak dini. Nah, hal ini masih kita akan bahas bahwa time is money, tapi sebenarnya time is life, bahwa waktu itu adalah kehidupan. Kita harus menghargai kehidupan, bukan sekedar hanya waktu untuk mencari uang, waktu untuk bersenang-senang saja, tapi waktu itu adalah kehidupan yang harus kita hargai. Bagaimana kita menghargai hidup kamu?
menghargai hidup kita. Apakah hidup kita hanya dibuat sebagai hidup yang sia-sia, hidup yang biasa saja? Nah, dari disiplin ini kita bisa membentuk waktu kita agar kita dapat mengkotak-kotakkan atau siap-siapkan bagaimana hidup kita supaya berharga atau berarti gitu. Oke, disiplin itu adalah membentuk karakter. Menurut Benny Kogoya, ini orang Papua ya, ada beberapa ciri khas sikap disiplinnya. Yang pertama, ketaatan dan kepatuhan terhadap norma, aturan, dan etika. Norma, aturan, dan etika itu sama saja, itu mengikat dan harus kita lakukan. Kita akan lanjutkan di sini. Jadi yang kedua adalah loyal terhadap norma dan aturan. Loyal ini artinya adalah memiliki integritas atau memiliki tanggung jawab yang besar terhadap aturan yang telah ada atau aturan yang telah diberikan kepada kita semua. Nah, kalaupun kita disiplin itu harus punya tanggung jawab pasti. Nah, kita harus melaksanakannya. Tanggung jawabnya juga kita harus mengajak teman-teman kita atau saudara yang lain untuk mematuhi juga peraturan atau melaksanakan kedisiplinan di tempat masing-masing atau terhadap diri kita sendiri. Toh untuk kedisiplinan ini juga bermanfaat juga bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Tidak ada buruknya, tidak ada ruginya jika kita melaksanakan disiplin. Yang ketiga adalah mampu membedakan tindakan yang boleh dan tidak boleh. Nah, ini kita secara tidak langsung menganggap kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak harus kita lakukan. Disiplin itu seperti itu juga. Jadi tindakan disiplin, apabila disiplin itu tidak baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, itu juga kita harus pikir-pikir disiplin yang seperti apa itu, dan kita harus memfilter itu dan harus tahu mana disiplin yang baik. Nah, sebentar lagi kita akan belajar mengenai disiplin di dalam kekristenan. Di dalam Daniel 6 ayat 11-23 menceritakan tentang kisah kedisiplinan seorang Daniel terhadap hubungan dan kesetiaan kepada Allah. Kita sudah tahu ya, di sini Daniel itu adalah seorang yang sangat setia, seorang yang sangat disiplin dalam segi ibadah atau persekutuannya. Tentu juga di dalam dia berdoa. Dia setiap hari berdoa. Namun di suatu sisi, di beberapa mungkin orang yang tidak mendukung Daniel untuk berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah, malah sebaliknya Daniel pun dikecam atau dicegah untuk hal itu. Tapi Daniel di sini tetap melakukan kedisiplinan yang baik itu, tetap membangun hubungan baik dengan orang dengan Tuhan. Nah, jadi makanya di dalam kekristenan saya mengambil contoh ini sebagai besar, karena kita sebagai orang Kristen memiliki tradisi, memiliki kiat-kiat keagamaan, yaitu yang pertama juga termasuk doa. Doa itu masuk dalam ibadah kita dan kita harus melakukannya setiap hari, karena doa itu tidak terpaku waktu seperti mungkin saudara kita yang 5 waktu. Kita doa itu cenderung bebas, kita bisa lakukan setiap saat, dimanapun kita berada. Kalaupun seperti Daniel yang akan diperhadapkan dengan sebuah peraturan yang salah, kita harus tahu yang benar yang mana, bahwa kita memilih Tuhan sebagai pilihan kita, bahwa kita harus disiplin berawal dari kedisiplinan rohani juga. Maka seperti Daniel pula, kita harus menghajar atau menubruk untuk hal-hal peraturan yang tidak baik. Kok hal untuk berdoa saja tidak boleh, menyembah Tuhan yang benar tidak boleh. Nah, di sini kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah, dan sikap yang benar untuk disiplin itu yang mana. Oke, Daniel ini dapat menjadi contoh kita. Oke, ini tugas kalian. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan untuk materi tema 13 ini. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Tuhan Yesus.